Bapak Ibu, salam, selamat pagi. Izinkan saya melepas masker yang di luar karena nafas saya suka tersengal-sengal. Sudah menunjukkan usia yang mulai dewasa ya. Bukan dewasa secara iman, tetapi dewasa secara umur, karena sudah di atas 50 ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih yang pertama kepada Pak Han dan tim Profetik. Bolehkah sama-sama kita beri tepuk tangan kepada mereka. Pak Sian, juga seluruh jemaat yang hadir hari ini, baik yang ada di House of Grace maupun yang ada di rumah. Terima kasih. Kita masuk bulan September ceria ya, kata Vina Panduwinata. Kita mesti ceria karena sesuatu yang baik makin baik boleh terjadi, khususnya pemerintah yang menangani COVID. Yang kedua, kita masuk bulan terakhir untuk tema kedewasaan. Tema tahunan kita adalah Efesus 4 ayat 13, dan kita masuk periode bulanan, yaitu bulan September ini kedewasaan yang terakhir. Kemudian Oktober, November, Desember nanti kita akan kepada tema kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, saya akan sharing tentang proses kedewasaan, yaitu bagaimana kita ini sebagai orang percaya memiliki fondasi doa yang benar. Hari-hari ini banyak kejadian yang membuat kita harus mengambil tindakan-tindakan iman. Kita bergumul, kita berdoa, kita tidak lagi berjalan oleh apa yang kelihatan, tetapi kita belajar berjalan oleh iman. Kita tidak didikte oleh situasi dan persoalan yang muncul, yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita makin fokus, kita mengarahkan pikiran dan pandangan kita kepada Kristus. Sehingga gertakan situasi, tekanan, persoalan, bahkan keadaan-keadaan yang menjepit kita, itu tidak membuat kita semua gentar, sehingga kita lari dari kenyataan, lari dari persoalan, kita escape dari kehidupan ini, sehingga kita seolah-olah tenang, tapi sebenarnya kita lari. Tetapi yang Tuhan mau, kita diberi kekuatan menjadi orang dewasa, yang lututnya kuat, yang imannya makin bertumbuh, sehingga persoalan yang seberat apapun dengan kasih karunia dan pertolongan Tuhan boleh dihadapi. Hari-hari ini kita sungguh melihat apa yang terjadi cukup menggentarkan. Sekalipun kita bersyukur ya, angka COVID menurun, kemarin sudah mencapai di bawah 7.000 ya, kematian masih 500, tetapi secara global akan muncul masalah-masalah yang sangat menyulitkan. Bencana terjadi di mana-mana, yaitu karena naiknya suhu bumi secara keseluruhan atau disebut dengan global warming. Nah, inilah yang sedang terjadi, artinya ada kesulitan satu yang belum selesai, muncul kesulitan-kesulitan. 3 hari yang lalu di New York itu bencananya begitu luar biasa. Karena New York itu kota pusat bisnis Amerika, itu disebutkan subway atau lorong bawah tanah keretanya itu paling banyak. Dan itu terisi air. Dan tentu di dalam setiap kehidupan kita ada masa-masa yang kita harus melihat secara utuh kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu pencipta langit bumi, Dia maha kuasa, Dia tidak didikte oleh apapun, Dia yang transenden, Dia yang begitu adil, dan segala yang baik ada pada Allah. Nah, apakah artinya itu? Artinya kita bisa percaya kepada Allah,
kita bisa meletakkan harapan pada Allah, kita yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menolong setiap kita. Karena Dia yang menciptakan manusia, bahkan sampai kepada kesudahan Dia yang tetap in charge, bertanggung jawab, yang berdaulat. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, yang jika Allah Maha Kuasa, Pak, katanya, masihkah kita perlu berdoa? Katanya. Saya kaget mendengar pertanyaan itu. Kemudian dia lanjutkan, kenapa harus berdoa? Bukankah Dia berdaulat atas segala-galanya? Dia bisa melakukan semuanya sendiri. Dia bisa menghentikan badai, angin ribut, bahkan persoalan yang paling sulit pun Dia bisa lakukan. Kenapa Dia kita harus berdoa? Kenapa kita mesti mengambil waktu untuk sungguh-sungguh meminta pertolongan dan anugerah Tuhan? Sebenarnya apa? Nah, saya akan bicara sedikit teologis. Tetapi saya percaya inilah pergumulan saya, ini menjadi kekuatan bagi jemaat, bagi siapapun yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini ya, terutama sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang menangkap siaran kita lewat online, dan juga saudara-saudara kekasih yang hari ini boleh hadir. Bencana, ketidakadilan, penderitaan terjadi. Saya kebetulan juga melayani di sebuah lembaga untuk orang-orang Kristen yang tertindas. Kemudian saya minta kita diadakan doa. Dan saya dikirimi video-video sahabat-sahabat rekan-rekan sekerja yang ada di Afghanistan. Saya mau share hari ini, tetapi saya pikir tidak perlu, nanti yang membutuhkan saja. Karena peristiwa bagaimana orang-orang percaya dikejar dan teraniaya di sana. Kita semua berdoa, kita semua menangis. Tetapi kembali kepada pertanyaan tadi, slide berikutnya. Di manakah Allah ketika ketidakadilan terjadi? Ketika umat Tuhan dikejar-kejar, mau dibunuh, mereka berteriak-teriak, telepon, kemudian kita semua hanya bisa nangis dan kita tidak berdaya. Di manakah Allah? Pertanyaannya, Allah yang penuh kuasa, yang dapat melakukan apa saja. Tentu kita kadang-kadang mikir, iya ya, bener enggak sih? Allah ketika saya mengalami hal-hal yang sulit, kita percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang itu tidak ditolong. Dan kita berseru, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau kurang berkuasa? Apakah Engkau tidak peduli? Engkau penuh kasih? Benarkah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Khususnya di masa-masa yang sulit ini. Nah, saya mengajak kita memahami secara utuh kebenaran ini. Next slide, ketika manusia diciptakan Allah, itu sebenarnya di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan apa? Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Inilah maksud Tuhan menciptakan manusia. Maaf, nafas saya jadi tersengal-sengal. Haleluya. Kok rasanya makin dewasa ya. Katakan amin. Dewasa secara umur loh ya. Makin tua. Saya ditelepon teman saya dari SCTV, penyiar orang Advent. Pak, saya pensiun loh. Udah pensiun terus apa yang dikerjakan? Ya enggak tahu, ini bingung kan. Usianya berapa? Iya sih, dia selisih 1 tahun di atas saya. Oh, tiba-tiba udah masa pensiun kan gitu. Sebentar lagi menyusul itu. Istri saya tanya, kapan kamu pensiun? Tahun depan. Walah. Kok tiba-tiba kita melihat diri kita jadi sudah tua. Nah, kembali kepada prinsip ini. Allah menciptakan dengan maksud manusia menguasai, diciptakan segambar dan serupa. Tetapi kalau kita teliti ayat 27, mari kita perhatikan baik-baik. Ayat berikutnya berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki, perempuan diciptakan mereka. Nah, aneh ya. Barusan bilang segambar dan serupa, ayat 27 dibilang segambar. Segambar itu bahasa aslinya demut ya. Kalau serupa itu selem. Demut itu lebih ke citra Allah secara fisik. Karena Allah itu tidak berbentuk. Jadi kita ini diperkirakan memancarkan ekspresi Allah itu tubuh kita. Tetapi kalau serupa atau selem itu adalah karakter, proses. Dan ini pula yang menjelaskan kenapa Hawa begitu gampang jatuh dalam dosa. Hawa diciptakan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan termasuk Hawa dan Adam dan Hawa. Tetapi gampang jatuh, kenapa? Masih dalam bentuk segambar, belum serupa. Dan ingat tujuannya Allah menciptakan apa? Supaya manusia berkuasa di dalam hukum, artinya kekuasaan itu diserahkan kepada manusia. Dan Tuhan itu dibatasi oleh apa? Oleh firman-Nya. Ketika dia berkata kekuasaan, let them dominion, biar manusia berkuasa, maka Tuhan gak lagi mudah intervensi, dia minta izin. Ketika para penetua menyerahkan ini kepada Bijar di Cikarang, tentu penetua kalau apa-apa nggak langsung, dia bicara dulu kepada orang yang diserahkan. Ketika kita punya rumah, kita punya perusahaan diserahkan kepada orang tertentu, sekalipun kita masih pemilik, kita diajak bicara dulu. Nah itu prinsip. Kenapa Tuhan juga nanti menebus manusia, tidak langsung tebus, tetapi harus melalui manusia. Nah ini agak menarik ya, saya lanjutkan. Daud memahami hal ini, ditulis dalam Mazmur 8 ayat 56. Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi gambar, kita ini segambar. Kalau kemuliaan, kebesaran itu bersama dengan kita. Daud mengerti, bahkan dikatakan sedikit di bawah Allah. Artinya ya kita ini citranya Allah. Slide berikutnya dikatakan apa? Dalam Mazmur 115:16 dikatakan, langit itu langit kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan langit itu bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya disebut heaven. Kemudian dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi manusia yang menguasai. Kalau kita lihat akhirnya manusia jatuh dalam dosa, iblis berkuasa di dalam ketika Yesus dicobai dalam Lukas 4 ayat 6-7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Yesus ditantang gitu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi lihat, iblis menguasai segala bumi dan isinya. Sehingga dia ingin menantang Yesus, kalau menyembahku, beres tak kasihkan semua, jalan pintas. Tapi Yesus berkata, hanya kepada Allah menyembah. Dia tidak mau jalan pintas, dia menebus dengan cara mati di kayu salib karena cintanya kepada kita. Nah, karena itu ini sedikit saya mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk memahami seutuhnya. Sehingga ketika kita berdoa yang diajarkan Yesus, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita akan menjadi perwakilan Allah di bumi dengan mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah datang di rumah setiap Bapak Ibu, di setiap keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah, dengar, kerajaan Allah datang atasmu. Iblis tak lagi berkuasa karena kerajaan Allah datang. Dan kerajaan Allah datang itu tidak pernah otomatis ada orang yang mau diajak kerjasama. Ada yang mau tempatnya dipakai. Karena Tuhan kita bukan pencuri yang masuk dengan cara ilegal, lewat pintu mendobrak ketika kita tidur. Tapi dia berdiri dengan sangat gentle. Kalau engkau membukakan hati, dia mau masuk dalam hatimu.
Jadi Tuhan sangat mengasihi, Tuhan begitu gentle, dia bukan pribadi yang sembarangan. Engkau bersama Tuhan yang mengasihi dan kita bersama-sama berdoa. Kerajaan-Mu datang, memang dunia ini sudah diserahkan kepada kuasa kegelapan. Tapi Engkau sudah menebusnya dengan kayu salib. Kita bersama-sama mempercayai itu dan minta Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan Tuhan hadir menjadi rumah kita, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Allah. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa kita berdoa? Karena kita meminta izin. Mengizini Allah. Intervensi. Karena segala kuasa sudah di bumi ini ada di luar Kristus. Tetapi ketika Kristus menebus, hanya orang yang membuka hati. Buka diri. Hari ini saya mau kita semua boleh membuka hati. Hidup kita enggak lagi 75% diserahkan Tuhan. 80% tapi 100% Tuhan, aku total surrender, menyerah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu apapun. Bahkan kita bisa berkata kepada Kristus seperti Kristus, maut pun tidak berkuasa kalau Tuhan panggil. Ketika saya sakit COVID, gak ada yang tahu ya, jarang. Tapi saya mengalami masa yang sangat kritis. Masuk kamar mandi itu tubuh saya gemetar, nafas saya tersengal-sengal. Saya nggak bisa lagi bernafas dan saya hampir pingsan. Setiap masuk kamar mandi, ketakutan maut mencekam. Kemudian pada titik saya nggak sanggup lagi, saya nggak bisa berjalan. Aduh, itu cuma seminggu prosesnya, tapi terasa lama. Saya melihat maut di depan saya. Saya mulai tenang dan berkata, Tuhan, kalau Engkau sudah waktunya, ambillah. Engkau berdaulat, mati hidupku di tangan Tuhan. Saya duduk tenang, tapi kalau Tuhan berikan kesempatan hidup, biar aku melayani dan menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Kalau boleh, tapi kehendak-Mu yang jadi. Lihat ini begitu Tuhan. Saya tenang, kemudian saya bilang, kayaknya ada yang salah tempat ini. Kita pergi deh, kembali ke rumah. Pelan-pelan. Gak ada apapun. Gak ada dokter, gak ada apa, tapi pemulihan itu terjadi. Langsung pelan-pelan terjadi dan kesembuh. Saya lihat Tuhan yang penuh berkuasa. Kalau diizinkan hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Bolehkah sama-sama kita beri tepuk tangan untuk Tuhan? Nah, kenapa kita masih perlu berdoa? Karena Tuhan dibatasi oleh firman-Nya. Tuhan itu gentleman, kalau berkata, dia akan diikat oleh perkataannya itu. Banyak kita gak sadar, begitu gampang berkata, begitu gampang kita mengingkari. Begitu gampang kita berjanji, begitu gampang mengingkari. Makanya ada lagunya ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu lagu dangdut populer sekali. Karena lidah tak bertulang, sehingga gampang sekali kita semua berjanji, karena kita paham itu kita bukan Tuhan, tapi Tuhan kalau sudah ngomong, itu firman, makanya hati-hati. Tuhan jarang sekali memberikan statement-statement, kenapa itu kebenaran mengikat. Dia tunduk kepada kebenaran yang dia sampaikan. Karena itu, dia meminta kita semua, ayo, kita memahami itu. Kita menjadi rekan sekerjanya. Tuhan bisa melakukan sendiri, bisa, tapi dibatasi. Pernah berkata, bumi ini diserahkan untuk manusia, sehingga ketika dia mau intervensi, dia mencari orang dulu. Yuk, yang diajak kerjasama. Untuk menyelamatkan Israel, Tuhan mencari Musa. Untuk menyelamatkan suatu generasi, dia memanggil Esther. Bangsa Israel pernah mau dimusnahkan, Esther dipanggil. Ada orang-orang yang diajak bekerja sama. Untuk melahirkan Yesus, dia perlu Maria dan Yusuf. Gak bisa lahir dari batang pisang. Untuk menyelamatkan keluargamu, keluarga besar, kotamu, bangsamu, engkau diajak bekerja sama dengan Tuhan. Siapa sih kita ini sehingga Tuhan memilih kita? Sehingga kesadaran ini kita bisa mengucap syukur. Oh Tuhan, thank you Lord. Siapa saya? Gak masuk hitungan, dilihat sebelah mata.
tidak berpendidikan tinggi, ya biasa-biasa saja, nggak ada yang peduli. Tapi Tuhan peduli karena Tuhan tidak melihat yang manusia lihat. Tuhan tidak pernah salah memilih Bapak Ibu. Ketika Samuel datang ke rumahnya Isai ditanya, mana anak-anakmu? Anak yang gagah-gagah, kumpulkan. Tapi Tuhan melalui Samuel gak pernah tertipu. Ada yang lain gak? Ada yang lain gak? Kata Isai. Ada sih, tapi masih kecil, imut-imut. Bawa ke sini, kalau enggak saya gak mau makan di bareng sini. Bahasa sederhananya gitu. Dan dia tahu ketika Daud muncul, inilah raja. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Gak usah peduli apapun. Kalau Tuhan mengajak hari ini, engkau bersama-sama dengan dia. Percaya, pilihannya tidak pernah gagal. Orang lain boleh mencibirkan mata, keluargamu siapapun memandang rendah, tapi Tuhan melihat hatimu. Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu, ini mungkin yang suka nyetir ngebut ya, mana Pak Denis ya, pernah cerita naik motor dari puncak nggak pakai rem, siapa yang sampai duluan ya Pak Denis ya, masa mudanya. Dan ketika kita nyetir suatu saat mungkin ada yang punya pengalaman atau pernah kejadian, kemudian kita jalan turun kecepatan tinggi, belokan, remnya belum, mau ke kanan tiba-tiba ada mobil, di depan persis mobil pelan, ke kiri jurang, belokan. Aduh, dia banting ke kanan, mobil depan kencang, banting lagi ke kiri. Jurang, nggak bisa ngerem lagi. Apa yang terjadi? Dia berteriak, aku nggak sanggup. Apa yang terjadi di depan? Orang seperti ini pasti berdoa. Kenapa? Dia dipepet, dia ditekan persoalan. Nggak ada jalan keluar. Ke kanan jurang, ke kanan mobil, ke kiri jurang. Direm nggak bisa, depannya mobil. Dia pasti berteriak, Tuhan tolong. Help me please. Tuhan tolong, ini kritis. Kalau nggak ditolong aku akan mati. Nah orang seperti ini Bapak Ibu, kenapa berdoa? Karena dia merasa tidak sanggup. Aku nggak sanggup. Sadar dirinya tidak sanggup. Ketika kawan-kawan saya misionaris sedang dikejar-kejar. Kita semua, bahkan kita tim pelayanan yang kami punya itu sudah didekat sekali, tapi tidak bisa masuk. Jadi kita semua tidak bisa apa-apa. Disitulah kita hanya berkata, Tuhan tolong. Artinya apa? Next slide. Tumpuan doa kita yang pertama. Kesadaran bahwa kita tidak mampu menghadapi persoalan di depan kita. Itu yang disebut dengan rendah hati. Next slide. Kita tidak sanggup. Jadi sama, kalau kita tidak berdoa, kita itu sedang sombong, siap gagal. Sudah biasa bekerja, ke kantor sudah biasa, naik mobil sudah biasa, mestinya engkau ada waktu. Terima kasih, aku tidak sanggup. Didik anakku, aku nggak sanggup. Mengerjakan yang terbaik untuk perusahaanku, untuk diriku saja gak sanggup. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Itulah bentuk kesadaran kita tidak mampu menghadapi hidup ini. Ketika kita melayani di dalam sebuah gereja, kita juga harus sadar kita tidak mampu. Gak ada pengalaman, bahkan pengalaman pun tidak menolong. Karena dunia sudah berubah, yang dilayani berbeda. Kita butuh surrender, menyerah Tuhan. Aku tidak sanggup. Sama ketika kita remblong depan ada mobil. Kalau kita hajar, kita celaka mati. Ngambil kanan ada mobil di depan. Kiri masuk jurang. Tidak ada. Berhenti tidak bisa. Kita tidak sanggup. Bapak Ibu, hari ini fondasi yang pertama. Kita harus sadar kita tidak sanggup. Nggak sanggup. Anaknya Pak Sian ada di Taiwan. Ya Pak Sian ya. Anak saya ada di luar negeri juga. Apakah kalau dia sakit,
berteriak kepada Pak Sian bisa hadir. Bisa, tapi 2 minggu kemudian ya Pak Sian. Kita tidak sanggup, yang kita bisa sanggup apa? Tuhan jagai dia, supaya dia mengenal Tuhan. Engkau bisa hidup dengan cukup tiap hari. Nggak sanggup Bapak Ibu, dunia menghalalkan segala cara, kita tidak punya hikmat, kita bisa berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak sanggup, aku membutuhkan pertolongan-Mu hari ini. Kerendahan hati ini yang perlu, kesadaran bahwa kita tidak sanggup. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas, ayat 18 sampai 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Farisi dan pemungut cukai. Pemungut Farisi bilang gini, ya, aku bersyukur kepadamu, kalimatnya bagus. Aku tidak seperti mereka. Aku membayar perpuluhan. Aku melakukan hukum-hukum-Mu, puasa dan semua. Aku ini keren Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Terus satunya orang pemungut cukai di belakang jauh ambil memukul dirinya. Tuhan ampuni aku ini pendosa. Aku tidak pantas. Aku yang diterima apa? Ayat itu jelas sekali dikatakan. Yang diterima adalah kesadaran seorang yang mengaku tidak sanggup. Itu disebut dengan kerendahan hati. Tetapi yang sombong, maka hari-hari ini kesombongan menjadi musuh yang utama. Sombong karena kaya, sombong karena pinter, sombong karena berkuasa, sombong karena berpengalaman, sombong karena rohani, soleh. Itu lebih mengerikan lagi. Merasa dirinya hebat. Aku melayani Tuhan kok. Doaku lebih banyak, makanya kamu gak diberkati. Kayak aku dong, doa terus. Bapak Ibu, itu semua ada yang membuat kita menghampiri Tuhan dengan kesombongan. Nah, ini yang Tuhan gak senang. Tuhan yang mau kita sadar, kalaupun kita bisa, itu anugerah Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita bersyukur Tuhan memberi kekuatan pengampunan, kita boleh berbuat baik. Dan ini penting, supaya kawan-kawan sadar bahwa kita butuh kerendahan hati. Saya bilang kepada kawan-kawan di SPK, dimanapun, Komsel, rendah hati, jangan sombong. Kita tidak sanggup kok. Gue bilang luar biasa, kita naik mobil, belokan ditabrak orang, selesai, innalillahi wa innalillahi rajiun. Banyak yang kayak gitu. Yang mati juga banyak. Menjaga diri kita sendiri, kita tidak sanggup. Kita butuh Tuhan. Jadi orang yang berdoa itu sedang mengirim pesan, aku tidak sanggup Tuhan, tolonglah aku. Kalau enggak berdoa, pesannya sebaliknya, aku siap gagal karena aku mengandalkan pengalamanku. Dewasa rohani, mulai ambil berdoa dengan kesadaran, kita tidak sanggup. Para PKS, pekerja, aser, para profesional, pemilik perusahaan, engkau bukan nomor 1 di perusahaan. Tuhanlah nomor 1. Engkau perlu surrender, menyerah. Yang kedua, 5 menit lagi, kesadaran pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kesadaran bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa menolong tepat pada waktunya. Tuhan, engkau berkuasa, engkau berdaulat, engkau sanggup. Tetapi jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata apa? Ada yang baik. Menurut pemandangan kita semuanya baik. Dan itu belum tentu benar. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ada lagi yang lebih baik lagi, yaitu yang sempurna. Menurut kita kadang-kadang tidak baik. Rumah kita kebakar, mungkin anak kita dipanggil Tuhan, pasangan kita dipanggil Tuhan di masa pandemi ini. Kita nggak ngerti, kata Pak Sian. Kita nggak ngerti. Mungkin suatu saat diberi pengertian, atau nggak pernah dikasih pengertian. Nggak masalah. Tanya di surga, nggak usah tanya, nanti di surga lupa semua itu. Kita ketemu juga dengan Dia.
Tidak usah dipikirin bahwa Tuhan tetap berdaulat. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, 2 poin. Rendah hati. Dewasa yang berdoa itu rendah hati. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Bukan kepada keinginan dan harapan kita. Kita kerjakan dengan baik. Kemudian kita terus tanyakan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini sempurna? Dan fondasi yang ketiga adalah kasih. Kalau kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya butuh kerendahan hati dan iman. Yang kita berdoa untuk syafaat, kita butuh doa karena kasih. Yang terakhir, slide yang terakhir. Saya tidak bahas kasih karena kita semua tahu kasih menerima kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita mengambil waktu bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, bersyafaat. Apa yang terjadi di dunia? Negara yang menindas orang percaya, kita tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. 5 Mei 2005, 555, kita membuat National Prayer Conference. Istora Senayan penuh dengan orang yang berdoa. Kita minta Indonesia mendapat kasih karunia sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Kemudian muncullah PTP, lahirlah bahkan pemimpin-pemimpin yang baik muncul, lahirlah juga muncullah pemimpin seperti presiden kita. Bapak Ibu, itu bukan otomatis hasil doa. Sekarang kita menghadapi masa yang sulit lagi. Ketika pemimpin kita nanti akan diganti, kita tidak tahu. Tetapi kita punya waktu. Jangan berdoa nanti kalau mepet. Mulai sekarang kita berdoa dengan sungguh-sungguh bersyafaat tentang negara kita. Kalau kita kerja di kantor saja, kalau pemimpinnya egois, memanipulasi, memanfaatkan kita, hidup kita berdampak. Kalau kita ada di gereja, pemimpin gerejanya, semuanya egois dan selfish, kita pertumbuhan rohaninya berdampak. Kita di Komsel, PKS yang nggak benar, kita berdampak. Kita di negara, kalau presidennya, pemimpinnya, DPR-nya nggak benar, kita semua berdampak. Kita di kota ini, di kabupaten ini, kalau pemimpinnya nggak benar, kita semua berdampak, Bapak Ibu. Tadi pagi seorang penetua kirim WA kepada saya tentang pendirian sebuah jemaat di Kabupaten Bekasi, kok saya dikirimi. Terus saya ingat khotbah saya. Yuk kita berdoa. Hanya karena 2000 pemilu 2024. Kita tahu bahwa Ibu Bupati kita masuk KPK, penjara. Wakil Bupati kena COVID. Sekarang Pak Dhani, PJS. 2024 ada 100 lebih daerah yang harus didemosioner dan harus ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Gubernurnya 7, kabupatennya sekitar 70-an, kabupatennya sekitar 9. Nah, apa yang kita minta? Berdoa supaya orang yang dipilih itu amanah, bekerja untuk rakyatnya, menjaga NKRI, karena kita semua itu berdampak. Saya membayangkan yang terjadi di Afghanistan. Orang Kristen di sana ada sekitar 8.000, misionaris di antaranya itu, butuh doa. Mereka mau baik, lebih baik dari kita, berdampak Bapak Ibu. Kita tidak bisa seperti orang Amerika, kenapa? Indonesia berbeda, pemimpinnya berbeda. Karena itu pemimpin yang takut akan Tuhan, paling tidak yang amanah. Karena itu Yeremia menulis, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau dibuang. Kita dibuang karena kita berasal dari surga. Benih ilahi dititipkan di bumi. Tapi nanti kita kembali ke surga. Sementara di bumi, mari kita berbuat kebaikan. Mengupayakan kesejahteraan bagi kotanya.
Kemudian kita berdoa karena kita, agar Tuhan membangkitkan anak-anaknya yang mau peduli, mau menjadi pemimpin yang melayani. Kemudian berdoa karena kita tahu tidak sanggup, hanya Tuhan yang sanggup, dan minta belas kasihan yang dilimpahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bolehkah pemusik kembali? Ambil waktu berdiam diri di depan Tuhan. Bapak Ibu adalah orang yang dewasa, jemaat yang dewasa. Yang dibentuk dengan berbagai macam persoalan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dicintai. Mari miliki kesadaran bahwa engkau tidak sanggup. Pengalamanmu terbatas. Kekayaanmu terbatas. Bahkan umurmu juga terbatas. Sangat terbatas. Tuhan bisa memanggil kapan saja. Itu hak prerogatif Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kalau kita diizinkan hidup, kita untuk melayani Tuhan. Jangan kau fokus mencari harta. Jangan kau fokus kepada harga dirimu. Jangan kau fokus kepada kemampuanmu. Serahkan itu kepada Tuhan dan gunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan akan mengubah ketidaksanggupanmu menjadi kemampuan. Rendah hatilah di dalam Tuhan. Yang kedua, percayalah Tuhan tahu segala kelemahanmu dan kebutuhanmu. Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Tapi Tuhan tidak pernah intervensi tanpa mengajak, tanpa membangkitkan umatnya. Dia memakai Musa untuk menyelamatkan Israel. Dia memakai Esther, dia memakai Maria, memakai Yusuf, memakai Petrus, memakai Paulus, memakai setiap orang yang percaya, yang mau. Maukah engkau diajak Tuhan? Supaya keadilan Tuhan dinyatakan lewat hidupmu. Supaya orang melihat Kristus melalui hidupmu. Aku kenal Bapak kok rasanya gak pernah ketemu orang yang begitu mengasihi. Saya seperti melihat Yesus. Saya seperti melihat Kristus lewat kehidupan Bapak Ibu. Lewat pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Iman. Orang Kristen hidup oleh iman. Orang percaya hidup oleh iman. Percaya dari iman kepada iman. Dan yang terakhir, mari kita memiliki kasih. Kita mendoakan bangsa ini, kota ini, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya. Kalau kita lebih baik hari ini, dengar, kan ada orang yang berdoa untuk kita. Itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita lebih hebat, enggak. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang boleh kita rasakan. Kita boleh beribadah. Kita boleh tinggal di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang menghargai setiap umat beragama. Sehingga kita bisa beribadah dengan mengucap syukur. Bapak Ibu, saya mengajak, kalau engkau ingin bersama-sama dipakai Tuhan, maukah engkau berdiri? Semuanya oleh kemurahan Tuhan. Tuhan mengajak bekerja sama umatnya. Yang ada di rumah, yang menangkap siaran kami, ya engkau berdiri. Taruh tanganmu di dada. Kita sama-sama katakan oleh karena kemurahan Tuhan.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji